Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius 28 ayat 19 dan ayat 20 yang berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah ajar diri kita melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan Yesus. Penulis dari Injil Matius pada Matius 28 ayat 18 mengungkapkan tentang maha hebatnya otoritas, kuasa, dan hikmat Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang menjadi fokus utama dan yang menarik banyak orang datang kepadanya, dan dengan taat setia pula semua orang yang beriman percaya kepada Kristus ini untuk memberlakukan dalam hidup pribadi atau keluarganya untuk menjalankan perintah agung Tuhan Yesus Kristus itu. Sejak ia memilih dan memanggil para muridnya dulu, Tuhan Yesus tidak berfirman bahwa para murid sebagai saksi mata akan sekedar melihat hal-hal hebat berupa mujizat atau tanda ajaib yang telah ia lakukan. Akan tetapi mereka harus aktif, bekerja sama, dan bekerja keras untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Pada waktu atau saat hendak naik ke sorga, kepada para muridnya dan ratusan orang lainnya, Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka semua melaksanakan perintah agungnya itu ke seluruh dunia atau ke muka bumi ini. Perintah agung Tuhan Yesus Kristus yang amat penting dan juga menandai perubahan besar bagi semua orang yang mau beriman percaya kepadanya. Pada para murid dulu maupun kita pada masa kini harus tetap terus aktif di sepanjang zaman dan segala abad mengajak dan menjadikan semua suku, bangsa, dan bahasa sebagai murid atau umatnya, dan mengajarkan serta mengajar mereka semua dan mengajaknya semua umat manusia untuk melakukan apa yang sudah ia ajarkan dan dia perintahkan kepada kita semua ini. Itulah sebabnya tugas tanggung jawab yang bisa dikategorikan berat itu, tetapi tentu saja Tuhan Yesus tidaklah sekedar memberi perintah begitu saja. Ia telah memberikan anugerahnya melalui dan di dalam Roh Kudus, bagaimana yang kita sudah kenang dan peringati pada Minggu 23 Mei kemarin, yang benar-benar mengubah pribadi atau keluarga kita semua, orang yang sudah menyembah, memuji, dan memuliakan kebesaran dan yang menurut kebenaran firman-Nya saja itu. Oleh sebab itu pula, mari kita tentu saja harus terus berharap dengan bantuan atau pertolongan Roh Kudus bahwa usaha yang kita bangun bisa bertahan menghadapi badai atau krisis atau perubahan zaman pasti terus ada. Dan untuk itu pula lah kita perlu mencontoh dan meneladani sikap Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita menyadari sebagai pemimpin gerejawi sekarang ini, maka ingatlah jika keberadaan kita satu saat pasti akan berakhir. Sehebat apapun kita, jangan lupa bahwa pada akhirnya kita akan digantikan juga oleh generasi penerus kita. Oleh karena itu, mulailah selalu harus melatih semua orang yang dekat di sekitar kita melalui kehidupan yang paling dekat adalah sekitar keluarga. Merekalah yang akan meneruskan visi misi pekabaran Injil yang telah kita bangun oleh pimpinan Roh Kudus sendiri. Pilih pribadi atau keluarga orang yang tepat.
Latih mereka untuk bisa mengoptimalkan potensinya agar bisa mencapai sasaran yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Kepala dan Sang Pemilik atas kita umat-Nya. Bangun sistem organisasi yang membuat proses itu semua dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Perlengkapi mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan. Beri apresiasi dan budaya saling menghargai di antara kita umat-Nya. Marilah kita berlakukan hal itu semua. Jangan sekedar menjadi pemimpin hebat, tapi lahirkanlah juga tim yang saling menghargai secara hebat pula. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh mengenang kembali akan peristiwa kenaikan-Mu ke surga, dan sekaligus 10 hari kemudian Tuhan telah mengaruniakan kehadiran-Mu dalam wujud Roh Kudus di hati kami masing-masing, dan hingga sekarang dan yang akan datang kami percaya bahwa Engkau akan membuat kami mampu mengajari diri sendiri terlebih dahulu, lalu mengajari orang-orang lain dan mengajak mereka bersama-sama untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan Yesus, khususnya menyangkut perintah agung Tuhan Yesus ini sendiri. Mampukan kami Bapa, supaya kami bertindak sesuai dengan kehendak-Mu saja, bukan menurut kehendak kami manusia dalam segala kelemahan kami ini. Kami mau doakan juga bagi mereka yang pada saat ini dalam kondisi mengalami berbagai macam sakit penyakit apapun juga, terlebih akibat gangguan pandemi COVID-19. Campur tanganlah melalui sarana perawatan para medis, dokter, obat, dan perhatian dari segenap anggota keluarga, semua orang yang mengenalnya. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengabulkan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.